Di sini saya akan menjelaskan bagian dari uh, osiloskop dan cara mengeksal sinyal yang dihasilkan oleh sinyal generator. Yang pertama saya akan menjelaskan bagian-bagian dari sinyal generator. Di sini saya sudah men-set, tapi saya akan mengembalikan ke semula lagi, mulai dari triggernya. Dan di sini terlihat uh, terdapat 3 bentuk dari waveform, yakni sinusoidal, triangular, dan bentuk rectangular atau square. Setelah itu di sini ada amplitudo. Nah, di sini kita bisa mengubah amplitudonya. Kalau saya naikin, amplitudo juga naik gitu. Setelah itu kita bisa juga mengubah DC offset, naik turunkan, dan setelah itu di sini ada frekuensi multiplier, start frekuensi select. Nah, frekuensi select ini kita memilih frekuensinya kayak dari skala 1, 10, 100, 1000, 10.000, dan 100.000. Nah, di sini kalau frekuensinya naik, dilihat gelombangnya semakin banyak dalam satu layar ini. Di sini juga bisa dilihat di sini juga, di atas ini. Terus setelah itu frekuensi multiplier ini untuk mengalih gitu, yang tidak ada di sini. Misal kita di sini yang bisa memilih 1, 10, 100, 1000, dan 10.000 itu sebagai pengalih gitu. Jadi misal saya pilih 100 dengan 0,4, artinya kita pakai frekuensi 40 Hz gitu. Terus setelah itu kita juga bisa setelah itu saya akan menjelaskan bagian dari osiloskopnya. Dari osiloskop ini terdapat layar. Di layar ini juga ada blok itu seperti skala. Ada 10 skala horizontal dan 8 skala vertikal. Dari skala-skala ini juga bisa diatur. Jadi skalanya kayak ke atas gitu maupun ke bawah, dan horizontalnya ke kanan maupun ke kiri. Setelah itu dari sini ada volt per division. Nah, volt per division ini kayak seperti berapa volt yang mau ditampilkan di layar ini. Jadi karena amplitude-nya 4 dan volt per division itu 2, jadi 4 bagi 2 itu ada 2. Jadi di sini ada 2 ini. 2 blok amplitude-nya 4 dibagi 2 volt per 1 blok, jadi 2. Kalau aku naikin di sini 6. Nah, bloknya jadi 3. Dengan catatan 3 itu kayak 3 volt dibagi dengan 2 volt per division, 2 volt per blok gitu. Nah, setelah itu kita ada time per division. Ini kayak bisa ngubah bukan frekuensi, karena frekuensi di sini, tapi kita bisa melihat frekuensi yang kita lihat gitu. Kalau kita turunin gitu, jadi frekuensinya naik. Nah, karena frekuensi itu terbagi dalam waktu. Kalau waktunya kita kurangin, kita perlambat, jadi frekuensinya naik gitu. Nah, dilihat juga kalau ini jadi lebih lambat gitu kita lihatnya daripada kalau yang ini kayak cepat gitu. Terus setelah itu kita juga ada trigger. Trigger ini kayak sampling gelombang gitu, dan nanti gelombangnya jadi stasioner. Nah, kalau kita sampling gini, nah gelombangnya jadi stasioner gitu, agak kayak berhenti gitu. Nah, di sini ada edge juga. Nah, gimana cara atur edge-nya? Nah, di sini kan ada trigger tuh di 2 titik ini kan. Di sini. Nah, edge-nya ini falling, dia turun. Kalau kita aturnya rising, dia di sini bakal naik. Nah, dia di sini naik. Di titik yang tadi naik. Seperti itu.
Nah, kemudian kita akan menimbulkan pembacaan output sinyal generator pada frekuensi yang berbeda. Yang pertama itu ada frekuensi di daerah 1 volt gitu. Nah, ini kan sinyalnya terlalu cepat ya, kayak dikit banget gitu. Jadi bakal di frekuensinya dinaikin gitu dengan menurunkan time per diff. Jadi aku turunin sampai 0,2. Ini udah lumayan bagus ya. Nah, kalau di 0,5 bagus banget. Dan kita atur tadi triggernya. Nah, dan mau falling atau rising gitu. Nah, ini udah bisa diamati nih sinyalnya kayak gimana. Nah, setelah kita dapetin gini, kita juga bisa ganti nih jadi waveformnya jadi waveform triangular. Kita bisa jadi triangular semua. Terus atau waveformnya jadi rectangular gini. Nah, kalau di sini karena sampling gitu, jadi kalau kita ganti juga gak akan berubah. Tapi aslinya ini dia terus-terusan jalan gitu. Tapi karena kita sampling set di salah satu titik dan dia bakal niru titik itu terus gitu yang berulang, jadi dia bakal kayak kelihatan stasioner gini. Kita balikin lagi. Terus kita bakal demo di kisaran 1K. Nah, ini karena jelek banget, jadi kita bakal naikin time per diff-nya. Terus setelah dinaikin time per diff-nya, nah dinaikin terus time per diff-nya sampai 0,5 M, udah bagus ini. Dan triggernya di sini juga udah bisa gitu, udah berfungsi di sini. Nah, ini cara bacanya tadi karena ini 1K bagi 0,2 M, jadi sekitaran dia di 1 ya, sampai sini dia kayak satu gelombang satu pixel jadi kayak 5 gitu. Ya. Terus ini juga udah di trigger, bisa diatur edge-nya buat memudahkan pengamatan, terus bisa diubah waveform-nya juga. Nah, ini kayak daripada yang tadi, ini lebih cepat gitu ngubah waveform-nya karena dia aslinya ini bergeraknya lebih cepat karena frekuensinya lebih cepat gitu, jadi gak langsung berubah. Terus kita bakal nyoba yang kemudian kita akan melakukan pengukuran di bagian ratus ribuan. Nah, di sini tuh kita udah atur horizontal pulse, udah atur vertical pulse, time per diff dan volt per diff-nya, tapi dia masih nggak bisa terbaca, maka kita harus melakukan frekuensi multiplier. Nah, tadi kan 100.000 volt. Nah, kita harus turunkan, jadi saya akan nyoba nurunin jadi 0,2 volt. Dan time per diff-nya dibesarin lagi sampai 0,1. Nah, ini udah terlihat agak bagus gitu. Nah, kita juga ubah volt per diff-nya supaya makin kecil dan bisa terukur. Nah, saya mau ke sini aja. Terus kita karena ini samplingnya belum ada, jadi kita turunin aja sampai ya stasioner gini. Terus seperti tadi kita bisa mengamatinya. Jadi di sini tuh frekuensinya ada di 20.000 volt dengan time diff 0,1, time voltnya 5.
kita bisa ubah rising ke falling lagi dan bentuk sinyalnya. Seperti itu, terima kasih.